Smart Miliarder, saya Andi Nathanael, kembali di Sekolah Properti Miliarder Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik membeli rumah yang bukan di tengah kota, tapi di pinggiran kota. Namun, sebelum kita bahas, jangan lupa dong di-subscribe dan kemudian dipencet itu loncengnya, supaya Anda mendapatkan konten-konten lainnya pada saat kami mulai memberikan konten itu kepada Anda. Kita sudah melihat perubahan dari lifestyle atau perilaku para pembeli-pembeli properti, di mana atau para penghuni-penghuni rumah. Karena dengan work from home, dengan pandemi ini akhirnya mulailah mereka membutuhkan suatu space di suatu tempat di rumahnya. Namun mereka tidak mempunyai tempat itu. Pilihan lain adalah mereka harus pindah. Dan kita sudah bahas mengapa mereka pindah ke pinggiran kota atau di pinggir kota atau ya tidak di tengah kota ya. Nah, karena mereka membutuhkan taman, mereka membutuhkan tempat, mereka membutuhkan ruang ya untuk mereka bekerja di rumah. Untuk itu kita juga mencoba tipsnya dan triknya apa sih? Yang tepat itu kita harus membeli propertinya itu di mana? Kenapa? Karena properti ini berkaitan dengan investasi. Kalau kita taruhnya atau mengambil propertinya itu di pinggiran kota, namun ternyata investasinya tidak membaik, tentu kita juga kecewa. Kenapa? Walaupun kita pakai end user itu investor loh, tapi investor belum tentu end user. Untuk itu, bagaimana caranya? Pertama, Anda harus lihat siapa itu developernya. Kenapa? Karena developer yang berpengalaman, mereka tahu cara membuat suatu kawasan kota. Artinya kalau Anda sudah di pinggiran kota, sudah jauh dari kota, jangan ambil properti yang lahan atau luasnya kurang besar. Tapi luasannya paling tidak 50 hektar, 100 hektar, atau bahkan lebih dari 500 hektar. Jadi Anda akan dibuat suatu kawasan kota. Dan biasanya yang bisa menguasai lahan-lahan besar ini tentunya adalah developer-developer yang terpercaya. Karena mereka sudah mempunyai lahan atau mempunyai paling tidak modalnya itu lahannya sudah besar. Namun juga cari developer walaupun besar harus sudah punya pengalaman di dalam membuat suatu kawasan kota. Hal yang lain adalah bahwa yang kita harus tahu adalah daerah itu adalah sunrise property. Jadi Anda kalau mau di kawasan sudah di pinggiran kota, kalau Anda cari kawasan yang sudah jadi, investasinya akan lebih lama dibandingkan dengan kawasan yang bahkan belum jadi. Kenapa? Karena kenaikan dia akan lebih cepat dibandingkan kawasan yang sudah settle. Jadi kalau membeli suatu perumahan di pinggiran kota, satu developernya terpercaya dan memiliki lahan yang luas. Yang kedua, justru cari yang belum lengkap, tapi jangan belum yang nggak ada apa-apanya ya. Jadi harus lihat perencanaannya, planningnya, ke depannya seperti apa. Anda harus lihat karena terpercaya mereka pasti akan mewujudkan apa yang sudah tertera dalam master plan-nya mereka. Ini yang harus Anda perhatikan. Artinya sunrise property. Anda harus lihat, oh oke, di sini nantinya akan seperti ini. Ingat, saya pernah berbicara bahwa investasi properti minimal 5-10 tahun. Namun yang paling baik kalau Anda memang mau investasi properti adalah 10 tahun. Kalau 10 tahun capital gain Anda adalah sangat-sangat optimal sekali. Nah, kita lihat 10 tahun. Planningnya developer ini 10 tahun seperti apa? Itulah yang Anda harus perhatikan adalah sunrise property. Hal yang lain adalah kalau sudah di pinggiran kota, jangan beli yang kecil. Jangan beli yang kecil, harus beli yang besar. Pak, saya mampunya yang kecil. Ya oke lah, itu sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi kalau Anda beli rumah di pinggiran kota yang sudah jauh dari kota, namun harga yang Anda beli, mohon maaf ya,
harganya misalnya 200 jutaan. Anda mau berharap mendapatkan keuntungan berapa? Mau terjual lagi dalam 10 tahun 600 juta? Bisa, tapi itu kayaknya susah sekali. Tapi kalau 200 juta itu menjadi 300 juta atau menjadi 400 juta dalam 10 tahun, itu mungkin terjadi. Jadi harapan Anda juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar. Seperti itu ya. Yang penting persentase bukan nilainya. Pak, saya cuma 200 juta untungnya 10 tahun. 200 juta itu kan 100%, Pak, gitu. Anda udah 100% keuntungannya. Jadi yang penting adalah persentasenya. Hal yang lain kalau sudah di pinggiran kota, yang perlu Anda ketahui, harus cari properti yang punya akses bagus, bukan cuma lokasi, tapi accessibility-nya tuh harus bagus. Terus transportasinya harus bisa dicapai bukan hanya dengan satu kendaraan, tapi bisa lebih dari satu kendaraan. Punya akses kereta api dan juga punya akses tol. Misalnya tentu dengan akses jalan biasa. Itu ada 3 aksesnya. Kenapa hal ini penting? Kereta api di Indonesia belum berlaku perjalanannya 24 jam. Jadi kalau pada saat kita sudah di pinggiran kota, terus kemudian kalau kita tidak punya kendaraan mobil atau motor, kita harus menggunakan kendaraan umum. Pada saat ada emergency, ada sesuatu yang penting, urgent, gimana kita harus pergi ke kota, namun waktunya tidak tepat, waktunya tengah malam, Anda tidak bisa menggunakan akses kereta api. Karena waktu kereta api terbatas waktunya. Anda harus menggunakan jalan biasa. Tapi akan lebih baik lagi karena terburu-buru, karena emergensi, Anda bisa menggunakan akses tol. Jadi kalau Anda milih suatu properti di pinggiran kota, punya kereta api, ya, punya bis kota juga, angkutan umum juga lewat, terus kemudian punya jalan tol dan jalan biasa, itu adalah sempurna untuk Anda investasikan. Jadi bukan hanya kereta api toh, atau bukan hanya jalan tol aja. Kenapa? Ya pas kita tinggal terus kemudian nggak punya kendaraan, kita mau lewat tol? Enggak kan? Paling tidak ada bus, ada kendaraan umum, ada angkot, ada apa. Jadi itu yang paling penting transportasinya. Jangan hanya mengandalkan satu transportasi. Bahaya kalau coba mengandalkan satu transportasi. Itu salah satu syaratnya ya. Jadi itu yang sudah saya berikan tips and trick. Yang pertama adalah tentu developernya ya. Terus kemudian tadi yang kedua itu luas lahannya, itu developernya dan luas lahannya ya besar. Yang ketiga jangan ngambil rumah yang kecil, harus ngambil rumah besar yang tanahnya harus lebih besar, lebih spacious, itu karena lebih gampang tuh menjualnya di kemudian hari karena persaingannya tentu dengan kota kan. Nah kalau Anda di pinggiran aja udah kecil, ya mendingan orang ambil di kota. Nah yang keempat adalah mengenai aksesnya, bagaimana bisa diakses ke sana. Bagaimana cara carinya? Nanti kita cari sama-sama ya, kita akan cari sama-sama. Dan kalau ada developer yang mau kita review, ayo kita juga bisa review bareng-bareng. Atau kalau Anda punya pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini, isi komen ya pertanyaannya. Nanti kita akan bahas konten Anda, pertanyaan Anda dengan konten-konten kita akan bahas pertanyaan itu. Silakan Anda terus saksikan acara kita ini di Sekolah Properti Miliarder Channel, dan jangan lupa subscribe dan juga pencet belnya ya. Kita akan terus saksikan konten-konten berikutnya. Salam sehat, salam properti untuk Anda.